merendahkan dirimu sampai pada tingkat kalau harus kamu terhina karena itu. Tapi demi orang tua tidak ada penghinaan. Jadi sekali lagi, ya tidak mungkin bisa memuaskan dan tidak mungkin bisa bikin semua orang happy. Yang penting itu kamu sudah melakukan yang terbaik. Terserah saya, mulut saya. Kalau salah ya tinggal dibilang itu salah, yang benar ini. Kebiasaan orang Indonesia itu, kalau salah orang diketawain, bukan dibenarkan, bukan diluruskan. Kalaupun misalnya salah, ya emang kenapa kalau salah? We learn by our mistakes kan? Dan kalaupun misalnya, dan itu makanya kesempatan dan peluang untuk terus latihan sih. Kalaupun lu beda sama orang, ya emang kenapa kalau beda? Kalaupun misalnya nggak sependapat gitu ya, tarik nafas, nggak harus sependapat juga. Kalaupun kita salah, ya akuin kesalahan, kita coba lagi, so what gitu loh. Tapi intinya, you have to take the chance, you have to take the opportunity. Lu jangan nyanyain itu gitu. Rumus gue tuh selalu satu sih dari dulu, be brave but don't be stupid. Jadi kalau mau berani ngomong, ya lu make sure lu nggak bodoh apa yang lu omongin. You do your research, you do your work, you compare, lu latihan, lu membandingkan dan sebagainya. Udah jangan banyak, Mbak. Jangan banyak ini kalian komen percuma. Gak ada yang panik tuh justru Najwa Shihab. Jadi ukurannya bukan apa kata orang Adinda sayang, tapi apa pendapat kamu tentang diri kamu dan apakah kamu sudah melakukan yang terbaik untuk memastikan kamu bisa memenuhi target dan mimpi kamu sendiri. Dan untuk melakukan itu perlu belajar, perlu mencoba, kalau gagal coba lagi, coba lagi sampai bisa, dan pembuktian itu yang akan menjadi trofi kamu untuk bisa ditunjukkan ke orang-orang yang meragukan. Apakah orang-orang itu keluarga, apakah orang-orang itu tetangga atau teman-teman sekitar. Jadi sekali lagi tidak penting apa yang dikatakan orang, yang penting kamu melakukan pembuktian itu di dalam diri kamu sendiri. Buat netizen yang bilang nggak level sama Najwa, nggak apa-apa. Oh ini tuh orangnya, yang kemarin ngaku-ngakunya sahabat polisi. Sejak kapan komunitasnya dibentuk itu? Lagian sok-sok mau lawan Najwa, aduh, jauh bos, beda level, beda kelas Anda itu, gak ada apa-apanya, ya. Kalau masih artis nyinyir congor ember itu, nah Anda cocok tuh berkawan aja lah. Kok berkawan aja sama artis itu, yang segala urusan orang mau diurusin, ya. Gak cocok Anda sama Najwa Shihab tuh, gak level, jauh bumi dan langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara. Selamat untuk Mbak Najwa Shihab, jurnalis yang selalu mengatasnamakan jurnalis kalau mau nyerang orang. Selamat atas awardnya. Tapi award itu dibikin dadakan untuk Mbak Nana. Tapi saya juga tetap harus bilang selamat. Walaupun Mbak Nana menang di stasiun TV MNC Group yang saya blacklist. Ingat ya, yang saya blacklist, bukan saya yang di blacklist. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Tak pedulikan sindiran Nikita Mirzani, Najwa Shihab bagikan postingan soal doa. Warganet berkata, Nikita Mirzani gak akan paham. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Najwa Shihab nampaknya belum usai. Keduanya saling balas sindiran. Berawal dari Najwa Shihab yang mengomentari gaya hidup polisi yang hedon dan bermewahan. Rupanya sindiran Mbak Nana sapaan akrab Najwa Shihab mendapat sindiran balik dari Nikita Mirzani. Nyai nama sapaan akrab Nikita Mirzani tak henti-hentinya memberikan sindiran kepada Najwa Shihab. Namun putri dari ulama Indonesia, Quraish Shihab ini memilih bungkam dan tak memberikan komentar balasan terkait sindiran yang dilontarkan Nikita Mirzani. Hingga kini, Nyai sapaan akrab Nikita Mirzani
kembali lagi melontarkan sindiran kepada Najwa Shihab berkaitan dengan keberhasilannya setelah mendapatkan sebuah penghargaan. Balasan talak Najwa Shihab kepadanya tak membalas sindiran dari Nikita Mirzani. Najwa Shihab justru membuktikan dirinya dengan segudang prestasi. Dirinya baru saja menerima sebuah penghargaan, tak lupa Mbak Nana Sapan akrab Najwa Shihab mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Mbak Nana memberikan tanggapan dengan segala ujian yang dihadapi serta menyinggung tentang virus dusta dan menceritakan dirinya sebagai seorang jurnalis. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih banyak atas penghargaan ini. Teman-teman, hari-hari ini di tengah tsunami informasi dan virus dusta yang meracuni udara, saya percaya salah satu tugas jurnalisme adalah menggaungkan suara publik. Sesederhana itu sebetulnya yang saya lakukan dan dilakukan oleh begitu banyak jurnalis lain, menyuarakan apa yang kami anggap penting, ungkap Najwa Shihab saat menerima penghargaan. Menurut Najwa Shihab, sebagai seorang jurnalis yang ingin membicarakan kebenaran, selalu saja diuji dengan berbagai intimidasi. Dalam upaya membicarakan kebenaran, selalu ada usaha untuk merobohkan nyali lewat intimidasi. Berbagai intimidasi, macam-macam bentuk intimidasi. Tapi tujuannya selalu satu, membangun rasa ngeri. Menakut-nakuti supaya kita berhenti. Lanjutnya. Namun putri seorang ulama Indonesia, Quraisy Shihab tersebut bahkan mengajak untuk semua pihak agar pentingnya menyebarkan nilai-nilai positif terhadap sesama. Karenanya, mari rapatkan barisan teman-teman, mari saling menularkan nyali, memperjuangkan nilai integritas, toleransi, pentingnya partisipasi, nilai-nilai yang kita percaya sama-sama di narasi. Supaya selalu ada orang-orang di luar sana yang juga menolak berhenti dan terus berani. Terima kasih sekali lagi. Pungkasnya dengan didukung oleh tepuk tangan. Nikita ribut dengan presenter Najwa. Situasi kini makin memanas. Pegiat media sosial Nikita Mirzani ribut dengan presenter Najwa Shihab gegara pernyataan Najwa yang mengkritisi polisi. Dalam sebuah tayangan video, Najwa mengatakan bahwa publik tidak perlu takut terhadap polisi yang menakut-nakuti dengan pasal-pasal. Selama kita yakin bahwa kita benar, tidak perlu takut kepada gertakan polisi. Kita juga bisa belajar mengenai pasal-pasal berikut, kata Najwa. Tiba-tiba Nikita membuat unggahan menyerang Najwa. Nikita mempertanyakan apakah Najwa pernah dikecewakan oleh polisi. Nikita juga mengatakan bahwa Najwa sekarang menjadi pengkritik keras polisi dan rezim Jokowi karena pernah mengalami retak hati. Retak hati Najwa, kata Nikita, karena Najwa kecewa setelah gagal menjadi menteri. Kata Nikita, Najwa berharap menjadi menteri pendidikan pada masa kepresidenan Jokowi yang kedua. Tapi ternyata Jokowi lebih memilih Nadiem Makarim ketimbang Najwa. Nikita juga mengatakan, semoga Najwa bisa menjadi menteri pada kabinet presiden mendatang. Tapi Nikita mempertanyakan mengapa Najwa begitu berambisi terhadap kekuasaan untuk menjadi menteri. Bukankah lebih baik menjadi presenter berita, bisa mewawancarai pejabat manapun? Nikita muncul sebagai pembela polisi yang dalam bulan-bulanan terakhir ini citranya sedang remuk gegara kasus Ferdy Sambo. Publik tahu ternyata Nikita mempunyai hubungan dengan Ferdy Sambo. Hal itu terlihat dari beredarnya chat pribadi Nikita dengan Ferdy Sambo. Dalam chat itu, Nikita menceritakan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dari mantan suaminya. Dari chat itu tergambar bahwa Nikita punya hubungan yang cukup dekat dengan Ferdy Sambo. Karena itu serangan Nikita terhadap Najwa bisa dimaklumi. Mungkin Nikita merasa gerah karena Sambo diserang oleh Najwa.
Karena itu Nikita mengambil inisiatif untuk menyerang balik Najwa. Masih belum jelas apakah serangan itu inisiatif pribadi Nikita atau inisiatif pihak lain yang menjadi sponsor. Dalam banyak unggahannya, Nikita memang terlihat mempunyai jalur informasi yang cukup valid kepada Polri. Sebagai selebritas media sosial yang terkenal, Nikita bisa saja dipakai untuk membela dan memperbaiki citra Polri yang sedang hancur-hancuran. Salah satu yang disampaikan Nikita adalah soal generalisasi Najwa terhadap institusi Polri. Pada bagian akhir videonya, Nikita mempertanyakan mengapa Najwa menyerang Polri sebagai institusi dan tidak menyebut oknum polisi dalam kasus Sambo. Najwa belum bereaksi terhadap serangan Nikita. Netizen banyak yang membela Najwa dan memintanya tidak merespon Nikita. Banyak netizen yang menyerang balik Nikita yang disebut pansos, panjat sosial, mencari popularitas dengan menyerang Najwa Shihab. Nikita lebih banyak menyerang Najwa secara pribadi. Cara berargumen yang menyerang pribadi semacam ini disebut sebagai ad hominem. Dalam ilmu logika, cara berargumen ad hominem berada pada posisi paling bawah dan sekaligus menunjukkan kualitas intelektual yang rendah bagi orang yang memakai argumen itu. Argumen ad hominem yang ditunjukkan Nikita menunjukkan kelas intelektualnya yang sangat berbeda dengan Najwa. Karena itu banyak yang menyarankan kepada Najwa supaya tidak merespon Nikita karena dua sosok itu memang beda kelas. Di bagian akhir video yang berdurasi 1,37 menit itu, Nikita memberi saran kepada Najwa supaya tidak melakukan generalisasi terhadap Polri dalam kasus Sambo. Seharusnya Najwa memakai diksi oknum untuk menyebut polisi yang melakukan kesalahan. Sangat mungkin Nikita tidak paham mengenai istilah oknum dan latar belakang kemunculannya. Dulu di masa Orde Baru, setiap berita kekerasan yang dilakukan aparat, media sering menunjuk pelakunya sebagai oknum. Akibatnya, pertanggungjawaban lembaga atas kesalahan anggotanya seringkali luput dari perhatian. Tidak heran, kemudian juga permasalahan serupa terus berulang pada institusi yang sama karena tak ada perbaikan institusional. Kebiasaan media menggunakan diksi oknum untuk menjelaskan kesalahan individu dalam institusi itu bisa ditilik sejak Orde Baru. Orde Baru membudayakan diksi itu, terutama untuk kalangan wartawan. Dengan menyuburkan kekebalan institusi, kepentingan publik akan lembaga aparat negara yang sehat, transparan, dan akuntabel, akhirnya tidak akan ada reformasi yang menyerukan di level institusi. Kasus Sambo harusnya menjadi pintu masuk bagi reformasi total di level institusi Polri. Tapi dengan oknumisasi, maka reformasi akan mendekar rendah. Penyelesaiannya berhenti pada level oknum saja. Era media sekarang sudah berubah dengan munculnya media sosial yang melahirkan para selebritas dan influencer. Kebiasaan oknumisasi masih tetap berlaku di media mainstream dan sekarang disusukan kepada para aktivis media sosial. Kasus Ferdy Sambo jelas tidak bisa disebut sebagai kasus oknum karena jaringan kejahatannya sudah meluas sampai ke lini-lini penting institusi Polri. Upaya oknumisasi yang dilakukan Nikita Mirzani akan sia-sia karena publik sudah jauh lebih cerdas ketimbang Nikita.